Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai pengukuran mean sea level. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Ifita Mahdiana dengan NPM 23035010037. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ana Flaksita dengan NPM 23035010065. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahma Sabria dengan NPM 2303510006. Perkenalkan, nama saya Davrisa Atadimantara dengan NPM 23035010096. Nama saya Muhammad Raja Sirasarendra, saya NPM 23035010063. Pengukuran mean sea level atau yang bisa disebut dengan rata-rata permukaan laut adalah metode yang digunakan untuk menentukan ketinggian rata-rata permukaan laut di suatu lokasi tertentu yang kemudian digunakan sebagai referensi berbagai aplikasi geodesi, pemetaan, dan survei. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari pengukuran mean sea level? Kelebihannya yaitu dapat memberikan referensi vertikal yang stabil untuk survei dan pemetaan. Yang kedua, berguna untuk memantau kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim. Selanjutnya adalah kekurangan pengukuran mean sea level. Kekurangannya yaitu pengukuran ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan cuaca di setiap daerah, yang dimana di setiap daerahnya terdapat cuaca dan pasang surut yang berbeda-beda. Selain itu, keterbatasan teknologi yang ada sangat mempengaruhi pengukuran mean sea level ini. Dengan keterbatasan tersebut mengakibatkan pengukuran ini kurang akurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi mean sea level. Yang pertama ada variasi gravitasi. Gravitasi bumi tidak merata di seluruh permukaan karena distribusi massa yang berbeda, seperti pegunungan atau cekungan samudra. Yang kedua ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang lebih rendah cenderung menyebabkan permukaan laut sedikit lebih tinggi. Selanjutnya faktor yang ketiga ada suhu air laut. Air yang lebih hangat memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga akan menyebabkan peningkatan permukaan laut atau yang disebut thermal expansion. Yang keempat ada arus laut. Arus laut yang disebabkan oleh perbedaan suhu, salinitas, dan angin dapat mempengaruhi tinggi permukaan laut di suatu wilayah tertentu. Yang kelima ada pola cuaca. Fenomena cuaca seperti badai, siklon, atau El Nino dapat mempengaruhi permukaan laut secara signifikan. Misalnya, badai dapat menyebabkan kenaikan sementara pada permukaan laut. Selanjutnya, faktor yang keenam ada pasang surut. Efek pasang surut yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari juga mempengaruhi ketinggian permukaan laut pada skala harian atau bulanan. Yang ketujuh, ada kenaikan dan penurunan permukaan tanah. Aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat mengubah ketinggian permukaan tanah relatif terhadap permukaan laut yang mempengaruhi pengukuran MSL. Dan faktor yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat menyebabkan perubahan dalam volume air laut, baik melalui pemanasan global. Metode pengukuran MSL. Permukaan laut rata-rata dapat diukur dengan menggunakan dua metode utama. Yang pertama, alat ukur pasang surut, dan yang kedua, alat altimetri satelit. Pengukuran pasang surut dipasang di pantai untuk mengukur tinggi air secara berkala terhadap titik acuan tetap. Sedangkan altimetri satelit menggunakan radar atau laser untuk mengukur jarak antara satelit dan permukaan laut dari luar angkasa. Gabungan kedua metode ini dapat memberikan hasil pengukuran permukaan laut yang lebih akurat dan menyeluruh. Cara mengukur MSL. Ada beberapa cara untuk mengukur. Metode yang pertama yaitu pengamatan pasang surut. Kelebihannya yaitu akurat dan murah. Kekurangannya membutuhkan waktu lama dan terbatas pada lokasi pengamatan. Metode yang kedua yaitu altimetri satelit. Kelebihannya yaitu akurat dan dapat menjangkau seluruh dunia. Kekurangannya mahal dan memerlukan peralatan yang khusus. Dan yang ketiga, metode leveling darat. Kelebihannya yaitu akurat dan dapat menjangkau wilayah darat dan pantai. Kekurangannya
mahal, dan memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat mean sea level atau MSL. Yang pertama itu ada kenaikan permukaan air laut. Ya, kita tuh bisa mengetahui naik turun atau pasang surutnya air laut secara periodik yang dipengaruhi oleh benda-benda luar, contohnya bulan atau gravitasi benda langit. Yang kedua itu ada peringatan banjir dan deteksi tsunami. Menurut meteorologi, banjir itu disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya curah hujan yang tinggi dan pasang air laut, sehingga permukaan air laut itu naik. Nah, kita bisa memanfaatkan data itu untuk melakukan pencegahan dari awal. Untuk deteksi tsunami sendiri, kita tuh bisa melakukan peringatan dini dengan memanfaatkan data permukaan air laut secara real time. Yang ketiga itu ada konstruksi bangunan pesisir. Nah, MSL ini sangat penting sebagai rekayasa dalam merancang pelabuhan, dermaga, pertahanan pantai, dan bangunan-bangunan di area pesisir. Yang keempat itu ada pemetaan. Ya, buat MSL sendiri itu berfungsi sebagai penentuan kontur dan peta topografi atau sebagai titik referensi dalam mengukur atau menentukan elevasi dataran tinggi, pegunungan, pebukitan yang biasa kita kenal itu MDPL atau meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir itu ada navigasi dan sirkulasi laut. Nah, ini biasanya digunakan untuk oceanographer untuk memantau sirkulasi air laut karena perubahan arus yang dipengaruhi oleh peta topografi permukaan laut. Contohnya itu ada pegunungan bawah laut, dataran tinggi bawah laut, dan jurang laut. Nah, selain itu untuk navigasi itu sendiri, itu untuk menentukan kedalaman lintasan yang aman dan membuat peta laut yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus yang digunakan untuk menghitung MSL. Rumusnya sendiri yakni T0 ditambah sigma H dibagi 24, di mana T0 adalah ketinggian rata-rata air laut selama periode pengamatan dan sigma H adalah perbedaan antara ketinggian pasang dan surut di setiap jam selama periode pengamatan. Menghitung mean sea level adalah hal yang penting dalam berbagai bidang, seperti navigasi, pembangunan pantai, dan mitigasi bencana banjir. Ada beberapa cara untuk mengukur MSL, seperti pengamatan pasang surut laut, asimetri satelit, dan leveling darat. Untuk menghitung MSL sendiri, kita dapat menggunakan rumus T0 ditambah sigma H per 24. Dalam menghitung MSL, perlu diambil beberapa faktor penting seperti periode pengamatan yang cukup lama, data pasang surut yang terpercaya, serta faktor lingkungan seperti cuaca dan arus laut.